Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami Tourism Vlogs dalam Sleep seputar literasi dan informasi pariwisata. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu Kak Firly Amelia Ika, mahasiswa angkatan 2020 D4 Destinasi Pariwisata Fakultas Interdisiplin UKSW. Biasa dipanggil siapa Kak? Kalau aku biasanya dipanggil Firly. Kak Firly, oke. Iya, Kak Firly ini kan seorang mahasiswa di D4 Destinasi Pariwisata ya? Betul. Apa sih yang bikin kakak pengen datang ke Despar ini? Oke, jadi lebih ke kenapa milih Despar ya di awalnya. Jadi kalau boleh jujur sebenarnya UKSW atau Despar ini adalah pilihan terakhirku. Iya, jadi sebelumnya aku udah punya opsi beberapa univ sama perguruan tinggi yang pengen aku tuju. Tapi ya long short story nggak keterima. Dan akhirnya di Despar, puji Tuhan diterima gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ke Salatiga karena berhasil lolos di Despar gitu sih. Iya. Pilihan sebelumnya itu S1 atau sama D4-nya? Kalau pilihan sebelumnya itu ada yang konsentrasi ilmunya yang memang sesuai jurusan waktu SMA yaitu IPA. Tapi ada juga yang lintas jurusan yang berhubungan sama sosial. Dan ada yang D4 dan juga ada S1 gitu. Oke, berarti ya sebelum masuk ke Despar Kak Firly udah tahu dulu ya D4 itu sama aja kayak S1 gitu ya Kak? Iya, aku cari research dulu nih perbedaannya kalau S1 apa, D4 apa, konsentrasinya kayak gimana gitu. Nah berhubung udah ngerti nih Kak, Kak Firly itu sebelum masuk ke Despar tuh gambarannya seperti apa sih? Maksudnya kan kita tahu bahwa destinasi pariwisata dan pariwisatanya sendiri itu kan berbeda ya Kak? Nah gambarannya kakak, ekspektasinya kakak tuh gimana sih Kak? Oke. Kalau boleh jujur dulu aku sebenarnya waktu SMA itu kan research cari nih habis lulus SMA mau ke jurusan apa. Terus tertarik pariwisata karena aku melihat pariwisata ini potensinya cukup besar, peluangnya cukup besar untuk terutama untuk bidang pekerjaan dan lapangan pekerjaan nantinya gitu. Terus juga kan sebagai salah satu penyumbang sektor penyumbang terbesar untuk ekonomi di Indonesia juga gitu. Terus akhirnya aku juga melihat di Despar ini kan ekspektasi awalnya itu fokusnya jalan-jalan, travel ke destinasi ini, destinasi itu. Tapi ya realitanya waktu masuk ke Despar berbeda. Meskipun ada lah dikit-dikit lah jalannya, field tripnya. Tapi konsentrasinya itu lebih fokus ke perencanaan, manajemen, destinasi, pengelolaan, marketing kayak gitu sih. Ya, saya sendiri pun juga kayak gitu sebenarnya. Sama juga kasusnya sama kakak relatnya ya. Terus ekspektasinya jalan-jalan ya tadi ya. Ya, untuk menghadapi ekspektasi yang terlalu berlebih itu kan langsung anjlok tuh Kak rasanya kan. Itu Kak caranya gimana sih Kak? Kalau boleh tahu ya. Oke, kalau aku sebenarnya anjlok banget sih enggak. Cuma kayak oh ternyata gini ya Despar beda banget sama yang aku ekspektasikan. Nanti bakal banyak field trip keluar, ke destinasi, kunjungan, dan lain sebagainya. Tapi senangnya ya di Despar itu ternyata ilmunya apa ya berbeda dari apa yang aku ekspektasikan tadi, terutama terkait dengan perencanaan, yang mana kita ada desain visual. Dan itu berkaitan dengan desain destinasi. Dan juga ada perencanaan tapak, yang mana ini kedua matkul ini saling berkaitan gitu. Jadi merencanakan suatu konsep atau desain bagi destinasi yang kita rancang dalam konsep visual kayak gitu. Itu sih yang menurutku cukup unik dan menarik untuk dipelajari di Despar. Itu berarti benar-benar merencanakan dari nol sampai punya rencana yang istilahnya punya tujuannya juga ya Kak? Iya betul. Untuk kegiatan-kegiatan di Despar itu ada apa aja ya Kak kalau boleh tahu? Nah, kalau di Despar itu kan karena juga masuk ke dalam lingkup universitas jadi cukup beragam ya. Jadi kalau di Despar, kalau yang saya ikuti itu ada beberapa program seperti misalnya HOH atau Human Origins Heritage. Nah itu program yang kerjasama antara UKSW khususnya Fakultas Interdisiplin sama salah satu museum di Prancis. Kalau nggak salah The National Museum of Natural History. Dan itu programnya kerjasama antara mahasiswa yang ada di Indonesia khususnya UKSW
dan juga mahasiswa di Prancis Prancis, gitu. iya benar. Jadi mixed nationalities untuk program ini. Jadi kita lebih ke mini research juga, dan juga ada presentasi, dan juga ada field trip gitu. Oke. Nah, untuk kegiatan internasional nih ya, sepencarian saya, Kak Firly itu udah pernah ikut HOH, KIT, ISMA, IS, dan untuk informasi aja Kak, Firly ini sebentar lagi akan berangkat ke Prancis dalam program lanjutan HOH, yaitu Erasmus Mobility Program. Nah, Kakak bisa jelasin nggak sih, itu ada banyak banget loh Kak. Itu ada sekitar 5 program, tapi Kakak kuliah 4 tahun ya. Itu gimana gitu Kak cara mengolahnya gitu? Atau mungkin bisa dijelasin dulu apa HOH itu kayak gimana, KIT itu kayak gimana, ISMA itu kayak gimana? Mungkin ceritain tentang program-programnya dulu ya yang aku ikuti selama berkuliah. Yang pertama tadi kan HOH ya. Mungkin udah aku jelasin ya tadi ya. Kan. HOH, habis itu program kedua yang aku ikuti itu adalah IS Asian Student Encounter, yang mana program kerjasama dan kolaborasi antara UKSW dan juga Kwansei Gakuin University di Jepang. Jepang ya. Gitu. Jadi itu kayak lebih ke culture exchange juga. Tapi juga kita sharing dan diskusi sama anak-anak Jepangnya kayak gitu. Jadi ada sesi kayak diskusi kelompok, tapi juga ada culture sharingnya kayak gitu. Pakai bahasa Jepang gitu Kak? Enggak, kita pakai bahasa Inggris. Tapi sambil belajar aja kan sama anak-anak Jepangnya, bahasa Jepangnya ini apa kayak gitu. Kita tukar juga, bahasa Indonesianya ini gitu. Saling berbagi, itu sih pertukaran bahasa lah. Ya. Nah, itu pertukarannya dalam bentuk cuma bahasa kah, atau mungkin sana bawa kayak, setahu saya ada kayak makanannya kan banyak tuh, onigiri, sushi, dan masih banyak lagi. Itu mereka juga bawa ke sini apa enggak sih Kak? Oke, jadi kalau aku itu kebetulan ikut IS di tahun 2021, yang mana masih COVID ya. Jadi sayangnya kegiatannya online. Jadi kita cuma lewat Zoom meeting. Nah, dan untuk ya makanan-makanan itu ya kita nikmati masing-masing dari tempat masing-masing aja kayak gitu sih. Itu. Sangat sulit ya itu waktu itu. Karena COVID ya. Gitu. Oke, kalau yang KIT itu gimana Kak? Kalau KIT itu yang program culture action antara Despar dan juga salah satu institusi di Kamboja. Di Kamboja itu kalau nggak salah Kirirom Institute of Technology. Ya. Jadi ke culture action juga antara Despar dan juga Kirirom itu tadi. Dan juga ada diskusi terkait dengan perspektif pariwisata di Indonesia, di Kamboja kayak gitu. Dan juga itu ada anak Jepangnya. Iya. Jadi di Kirirom Institute of Technology itu ada anak Jepangnya. Jadi kita ada sama anak Jepang, sama anak Kamboja, anak Indonesia. Jadi tiga negara gitu. Ada negara lain nggak Kak? Maksudnya mungkin ternyata KIT itu gabungan dari banyak negara atau emang eksklusif untuk 3 negara itu doang Kak? Itu lebih ke kerjasama 2 institusi sih, UKSW itu Despar sama yang Kirirom tadi. Kirirom, itu, ya. Itu sih. Nah itu kan ini kan Despar tuh pariwisata ya, dan Kirirom Institut Teknologi itu kan teknologi ya Kak. Itu hubungannya apa sih Kak? Kok bisa sampai kerjasama gitu? Nah kalau nggak salah mereka itu ada konsentrasi jurusan yang berkaitan sama pariwisata juga. Ada? Ada. Nah, makanya kemarin kita ada kerjasama dengan institusi tersebut. Makanya diskusinya lebih ke perspektif tentang pariwisata. Gitu. Dengan tambahan itu ya, cross-cultural tadi itu ya? Iya, culture exchange-nya juga. Gitu. Terus yang ISMA ini, setahu saya ini kan program pemerintah gitu ya Kak? Betul. Itu kayak ngapain sih Kak itu? Kalau ISMA itu aku ikutnya di tahun 2022. Jadi ISMA itu sendiri adalah Indonesia International Student Mobility Awards, yang mana dari Kemendikbudristek. Nah, dan di tahun 2022 itu merupakan program ISMA pertama untuk vokasi. Ya. Vokasi. Untuk vokasi. Jadi vokasi itu lebih ke sarjana terapan yang di 4, D3, diploma gitu. Iya. Jadi waktu pertama kali buka langsung coba daftar dan puji Tuhannya diterima dan dapat,
dan belajar di salah satu unit di Korea Selatan, Usong University, tepatnya di Seoul Bridge International School of Business, gitu. Selama kurang lebih 1 semester atau 4 bulan. 4 bulan? Iya, gitu. Terus yang bentar lagi ini Kak, Kakak kan mau ke Perancis nih yang Erasmus Mobility Program. Itu kan setahu saya juga lanjutan dari HOH kan. Setelah mengikuti HOH, kita punya kesempatan untuk mengikuti Erasmus Mobility Program yang diadakan di Prancis ya, kalau nggak salah. Ya. Oke, itu ngapain sih Kak? Gambarannya Kakak itu di sana, Kakak mau ngapain gitu? Oke, jadi for the detail information tentang programnya sendiri itu belum dijelaskan secara rincinya gimana. Tapi kalau gambarannya kemarin itu kita lebih ke training project kayak gitu. Ada studi visit ke beberapa history site. Prehistory site, kayak museum juga, kayak gitu. Dan ada kelas juga, yang mana modulnya itu modul dari sana gitu, berkaitan sama prehistory development, kayak gitu. Dan ya kebanyakan itu sih studi visit ke museum-museum sama prehistory site. Gitu. Oke, ini saya tertarik nih untuk HOH sama Erasmus Mobility Program nih, karena itu kan membahas tentang heritage, human origin heritage dan lain sebagainya. Itu susah nggak sih Kak? Kalau waktu itu belajarnya, karena kan pariwisata sama untuk heritage ya emang ada kaitannya, tapi kan untuk belajar tentang sejarahnya itu kan agak sulit itu Kak. Kakak gimana sih pengalamannya waktu itu yang di HOH itu? Oke, kalau aku kan HOH-nya itu di tahun 2021 online. Nah itu program internasional pertamaku. Sebenarnya excited tapi juga nervous. Karena program pertama kan, betul. Dan juga masih kayak I'm not confident with my English gitu loh. Dan ya berusaha beradaptasi dan juga sebenarnya seru karena banyak belajar dari konsentrasi ilmu lain. Jadi kan kita juga ada belajar terkait sosialnya, terkait yang heritage tadi dan tourismnya juga pastinya gitu loh. Jadi banyak konsentrasi ilmu yang kita dapatkan di program HOH itu, dan menurutku untuk adaptasi sendiri nggak terlalu sulit karena itu nggak yang secara detail banget gitu loh, dan itu secara umumnya ilmu yang didapatkan gitu, jadi nggak yang emang kayak secara detail mendasar dan ya secara general, ilmu secara generalnya kayak gitu itu sih. HOH Erasmus ini. Jadi kan Kakak sempat berbicara tentang nggak percaya diri sama bahasa Inggrisnya Kakak ya? Iya. Itu persiapan apa sih yang Kakak lakukan buat melatih bahasa Inggrisnya Kakak itu supaya bagus? Soalnya kan untuk informasi aja, kalau mau ikut program-program internasional kita tuh harus minimal lancar berbahasa Inggris. Nah makanya itu karena Kakak kurang confidence atas berbicara bahasa Inggris itu, nah gimana sih caranya Kakak untuk melatihnya gitu? Oke. Kalau dari aku sendiri kan memang tujuannya aku mau berkuliah merantau terutama di Jawa itu awalnya karena aku ingin coba men-challenge diri aku untuk ikut-ikut program internasional juga kan. Dan makanya aku coba ikut program dari fakultas dulu, dari lingkup kecil dulu yang HOH itu tadi. Dan untuk kayak untuk fondasinya gitu loh. Biar dari lingkup kecil dulu aku belajar untuk melatih kepercayaan diri aku, terutama untuk public speaking dan bicara pakai bahasa Inggris gitu loh. Jadi waktu HOH udah selesai, aku coba lagi kegiatan lain, yaitu e-study tingkat univ. Jadi semakin terlatih. Iya, untuk berani berbicara menggunakan bahasa Inggris khususnya kayak gitu. Dan juga latihan-latihan di rumah sih. Lebih sering misalnya dengerin atau nonton film yang pakai subtitle bahasa Inggris. Subtitle Inggris. Film bahasa Inggris, subtitle Inggris. Iya, itu sambil belajar kan kita lihat writingnya, terus juga listeningnya. Cara mereka berbicaranya juga itu. Betul, gitu sih. Berarti selama menonton itu pernah nggak sih Kak kayak selama melatih gitu suntuk gitu rasanya udah susah gitu, nggak mau belajar lagi gitu, pernah nggak sih Kak kayak gitu?
Kalau aku lebih apa ya? Kan aku tujuannya memang kayak punya set target mau bisa ngomong bahasa Inggris lancar kayak gitu. Iya. Nah, gimana caranya? Ya pokoknya hari ini misalnya aku harus nonton paling nggak satu film atau dengerin musik yang pakai bahasa Inggris kayak gitu loh. Untuk melatih apa ya? Itu tadi speaking, listening juga. Dan misalnya ada yang nggak ngerti atau nggak paham, oke, misalnya aku kasih note di HP, ditulis di HP, terus ini artinya apa kayak Oh, gitu bisa dicari nanti iya, gitu ya. gitu sih. Kalau untuk belajar secara sendirinya. Oh, lalu, nah ini kan kakak saat ini sedang dalam persiapan ini ya untuk program Erasmus, apa tadi Erasmus Mobility Mobility Program, Program. itu yang diadakan di Prancis. Nah, itu bayar berapa ya kak? Kalau boleh tahu nih ya, Oke. berapa yang perlu dibayarkan mulai dari itu kan program lanjutan HOH, Mm-mm. dari HOH sendiri, dari program Erasmusnya sendiri itu harus bayar berapa gitu kak? Oke, jadi for your information guys, kalau HOH, program dari Fakultas Interdisiplin sama salah satu museum di Prancis Iya. itu free, Free. jadi gratis. Teman-teman bisa join kayak gitu. Dan setelah program itu kan tadi ada program lanjutan yang Erasmus Mobility Program, Ya. yang mana itu juga fully funded teman-teman. Oh, Iya. gila enak tuh. Ke Iya. Prancis gratis, dapat ilmu lagi. Iya benar. Jadi Iya sih. habis dari HOH dapat pengalaman itu, baru dapat lanjut ke Erasmus Mobility Program gitu. Nah itu bisa dilakukan di tahun yang sama nggak sih kak? Kayak nih, misal saya tahun pertama ikut HOH nih, terus di tahun yang pertama juga saya ikut ke Erasmus gitu. Itu bisa nggak sih kak? Nah kalau tahun ini kan baru perdana ya, Iya. ininya launching program yang Erasmus Mobility Program. Hmm. Dan itu seleksinya sebelum HOH. Oh. Iya, jadi yang bisa ikut tuh yang sebelumnya, yang tahun lalu Iya, gitu. iya. Jadi mau nggak mau ikut Harus- HOH dulu, Iya, baru tahun depannya ikut Erasmus. gitu. ya. Iya. Gitu. Sekarang sampai mana persiapan kakak ini? Misalnya kan nggak ini kan persiapan nggak cuma dari segi materi dan lain sebagainya kan, ada misal untuk kesehatan, untuk mental kakak besok waktu di luar negeri. Ya walaupun udah pernah ke luar negeri ya di program ISMA. Ya. Kalau nggak salah di mana itu kak? Di Korea, ya. Korea ya, aduh ke Korea. Sangat disukai anak-anak zaman sekarang ya. Nah itu tuh apa aja sih persiapannya? Nggak cuma ke Erasmus aja ya. Kan sekarang lagi mau ke Erasmus, tapi kemarin-kemarin kan udah ke ISMA dan lain sebagainya. Itu apa sih yang perlu dipersiapkan dari segi materi, mental dan lain sebagainya kak? Oke. Kalau dari aku sendiri, kalau program-program internasional yang sebelumnya, itu aku lebih ini sih memperhatikan misalnya kayak syarat-syarat yang mereka berikan untuk peserta program tersebut itu seperti apa kayak gitu. Dan aku juga menyesuaikan dengan kapasitas diri, kira-kira mampu nggak ngikutin program ini kayak gitu. Untuk men-challenge diri sendiri juga kira-kira nanti selama programnya sanggup atau enggak gitu loh. Gitu sih. Terus selain itu kalau untuk program-program internasional ya itu tadi sih mempertimbangkan persyaratan yang diberikan dan juga kapasitas diri. Tapi nggak menutup kemungkinan jika teman-teman misalnya kayak mau langsung lanjut kayak program nasional atau internasional lainnya, tapi juga aku menyarankan memperhatikan kapasitas diri tadi untuk mendapatkan peluang yang semakin besar kayak gitu loh biar teman-teman. nggak asal terobos gitu. Iya, nggak asal terobos langsung kayak gitu. Jadi mempertimbangkan programnya dan juga kemampuan diri teman-teman supaya peluangnya semakin besar gitu loh untuk lolosnya. Dan kalau untuk Erasmus Mobility Program sendiri untuk persiapannya, puji Tuhan sudah selesai untuk pengurusan visa, tiket dan lain-lain. Dan nanti di minggu tanggal 16 ini kami berangkat ke Jakarta dan tanggal 17 itu penerbangan ke Prancisnya gitu. Iya. Jadi kemungkinan waktu video ini tayang, Kak Firly itu sudah berada di Prancis ya Kak? Iya. Karena ini sangat mepet sekali waktunya. Menyempatkan waktu untuk berbicara dengan kita semua ini guys. Iya. Oke, tadi kan sempat bilang mengetahui kapasitas diri ya Kak. Nah, kadang-kadang tuh ini terjadi di semua orang sih, termasuk saya. Itu kayak sulit, sebenarnya aku tuh di tingkatan mana sih? Apakah aku udah mampu untuk berbicara
bersama orang dari luar negeri, apakah aku udah mampu untuk hidup di luar negeri, itu gimana sih cara tahunya batasan-batasan kita, dan mungkin setelah kita tahu batasan-batasannya, gimana sih caranya untuk istilahnya menerobos batasan-batasan itu, Kak? Oke. Kalau dari aku sendiri, aku cari tahu dulu tentang diri aku. Misalnya kayak aku punya target mau join program tertentu, melihat research dari program itu untuk ketentuannya seperti apa, dan melihat kapasitas diri aku tadi. Misalnya eligible untuk berbahasa Inggris, misalnya skill-skill lainnya yang dibutuhkan selain itu mungkin kayak public speaking, atau mungkin kayak apa ya, berani beradaptasi seperti itu dan lain-lain kan. Nah mungkin kalau aku lebih ke lihat dulu dari diri aku sendiri, tanya sama diri sendiri, kira-kira sanggup nggak, kira-kira bisa nggak, kayak gitu loh. Untuk ngomong sendiri, jujur aku awal-awal sebenarnya kan tadi nggak pede kan, ya, untuk ngomong bahasa Inggris. Tapi berusaha ngomong sama diri sendiri dulu. Kayak ngajak diri sendiri ngomong aja sih. Kayak misalnya kayak di depan cermin kayak ngomong pakai bahasa Inggris ya. Kayak apa ya, komunikasi sama diri sendiri gitu lah intinya. Walaupun terlihat seperti orang agak-agak, tapi ya. Iya, tapi kan itu kayak untuk melatih aja ya. Bagian dari belajar juga kan, biar apa ya? Oke, skill bicara sama diri sendiri udah ini loh, udah confident ya, udah bisa lah kira-kira. Kira-kira kalau sama orang, dicoba sama orang gimana kayak gitu. Sepertinya bisa juga kan, kalau sama diri sendiri semakin sering kita latihan, semakin sering kita belajar kan, lama-lama akhirnya kita terasah juga, terbiasa kayak gitu. Betul. Gitu sih. Oh iya, itu sama kayak cara-cara untuk belajar public speaking, berbicara di depan cermin begitu. Iya, belajar dari diri sendiri dulu gitu loh, dengan diri sendiri dulu, itu sih. Itu semua ya pertama didasarkan dengan kemauan dulu ya, Kak. Betul. Kita mau nggak untuk belajar, dan seperti tadi usaha-usaha yang harus kita lakukan tuh kayak apa, mengerti batasan kita, dan gimana caranya kita apa istilahnya menerobos batasan-batasan tersebut. Nah, tadi kan sempat ini sih dinotis dikit nih yang tentang ke Korea ini. Saya pengen tahu tuh nggak pengalaman kakak di Korea gitu gimana? Oke, pengalaman ke Korea, sebenarnya Korea ini adalah salah satu list negara yang pengen dikunjungi gitu kan. Jadi udah pengen dulu nih? Iya, udah pengen gitu kan. Dan ya karena sebelum-sebelumnya juga memang aku nonton, pakai aku aja. Nonton, santai aja gitu. Iya. Nontonnya kan suka nonton drama-drama Korea juga. Gitu. Suka nonton drakor juga? Iya, gitu kan. Terus kayak waktu ke Korea kayak, wah ternyata beda. Oh beda? Gitu. Iya, nggak yang semanis di drakor semua gitu loh teman-teman. Ya, contohnya aja kayak, apa ya, makanannya. Kan biasa kalau kita nonton di drakor, kayak enak semua. Iya, merah-merah gitu iya, kan. Apa ya, kayak gurih, kayak menggugah selera gitu lah. Tapi waktu di sana kayak lidahku langsung kayaknya nggak cocok kayak gitu loh sama makanannya. Iya, terutama kayak kimchi. Kimchi. Itu kan asem banget ya. Nah, itu asem-asem gimana kayak gitu. Dan aku awal-awal tuh kayak nggak suka. Tapi karena sering disajikan, maksudnya kan itu sebagai side dish gitu ya. Iya, jadi hampir di setiap makanan itu pasti disajikan. Iya. Itu asli dari Korea berarti langsung, Kak? Iya, asli. Waktu di sana itu? Iya. Aduh. Jadi kan karena sering disajikan, ya udah mau nggak mau kan coba makan terus kan, dan akhirnya kayak terbiasa, dan akhirnya suka. Kayak gitu. Kimchi sana sama kimchi sini beda nggak sih, Kak? Rasanya? Aku belum pernah coba kimchi sini. Kalau yang saya kan ya pernah coba-coba kan. Itu kayak manis terus. Ya rasa kimchi gitulah. Gimana ya jelasnya? Kalau yang di sana tuh rasanya gimana? Kalau di sana tuh kayak lebih apa ya, kalau dari pengalamanku sendiri tuh lebih ke asemnya itu, iya. Sampai pahit gitu, Kak? Kalau pahit enggak juga sih, enggak juga, tapi asemnya itu loh. Ya mungkin kalau baru pertama coba tuh kayak keaseman gitu, kayak nggak cocok gitu loh. Iya. Terus ini yang jajan yang bunder-bunder itu apa kan namanya? Bunder-bunder. Takoyaki atau apa ya? Bukan takoyaki itu Jepang. Takoyaki Jepang. Topoki. Takoyaki. Nah, kalau topoki waktu di Korea itu sausnya lebih kental. Lebih kental? Iya. Kalau di Indo kan biasanya kayak lebih cair gitu kan. Iya, agak cair. Iya, sausnya. Nah, kalau di Korea itu kayak lebih kental gitu loh, kayak apa ya? Jadi agak seret gitu. Lebih kental tuh tadi gitu. Tapi lebih ini, apa sih? Itu kan dari rice cake ya. Iya, ininya. Topokinya itu loh. Lebih kenyal. Oh, lebih kenyal. Iya. Kalau di sini kan kenyal sih kenyal, tapi kalau kita gigit kan
apa istilahnya langsung lumer gitu ya. Iya, iya. Kalau di sana itu kenyal banget. Ya bisa dibilang itu sih, dan juga agak tebal potongannya. Oh. Iya. Iya sih, di sana beda sama. Iya. Sekali lagi kalau makanan-makanan yang di sini tuh udah disesuaikan sama lidah Indonesia juga ya, Iya, Kak. dan juga kaget itu sama porsi makanannya. Kalau orang Korea itu porsi makanannya gede-gede. Jadi misalnya kayak disajiin satu mangkuk nih bisa 2 orang sebenarnya. Tapi disajikan tuh 1 orang kayak gitu. Oh. Dan ada restoran yang mewajibkan setiap orang harus pesan. Jadi nggak boleh satu porsi Satu untuk piring 2 buat orang. berdua Iya, gitu nggak nggak boleh. bisa ya. Jadi harus ada yang pesan semuanya kayak gitu. Ada yang restorannya kayak gitu. Jadi buat Anda yang mau pacaran di sana tapi nggak modal sepiring berdua, nggak bisa. Berarti ya, Kak, ya. Ya itu tapi tergantung lagi ya restorannya. Tergantung gitu. restorannya juga Iya. ya. Aduh. Gitu sih. Itu kan dari segi makanannya, Kak. Kalau selama tinggal di situ dari segi sosialnya, misal apa, terus Orang lokalnya. kebiasaannya mereka, itu ada istilahnya culture shock gak sih? Ada banget. Ada banget. Contohnya kayak kita aja kan kayak jalan di trotoar atau jalan-jalan ya di jalan biasa lah. Iya, di pinggir-pinggir jalan. Iya di pinggir jalan gitu kan kita kayak misalnya nyenggol nih kayak maaf gitu kan ya. Iya. Terus kalau di Korea tuh kayak mereka acuh, lebih ke acuh. Jadi kan mereka fokus itu lebih sering kayak main handphone sama pakai headphone kayak earphone. headset Iya, gitu-gitu ya. jadi lebih seringnya interaksi sama handphone meskipun di jalan. Jadi kalau nyenggol orang atau apa tuh kayak ya udah biasa. bodo amat gitu. Iya bodo amat. Tapi waktu apa ya? Waktu itu kalau nggak salah ada temen yang kayak disenggol atau gimana gitu. Tapi kayak orangnya acuh aja lewat langsung kayak gitu loh. Tapi kan kita sebagai orang Indo kayak Marah. Ini orang kenapa sih kayak gitu kan? Oh. Nah itu sih. Terus juga kalau orang Korea tuh mereka ambis. Ambis. Iya. Ada Ambisnya satu kayak gimana tuh? ada satu kasus waktu itu kan weekend nih. Kalau nggak salah hamil 1 minggu sebelum midterm. Jadi kayak UTS-nya gitu. Oh Iya. Iya. 1 minggu sebelum UTS itu kami ada plan mau jalan ke Seoul. 1 minggu sebelum Enggak, UTS. iya 1 minggu sebelum UTS. UTS mau jalan ke Seoul. Iya di weekendnya, Di cuma weekendnya. sekitar 2 atau 3 hari lah. Oh. Iya. Dan waktu sampai di sana itu kan apa ya? Orang Korea itu kayak orang di perkotaan yang apa ya? Ya bagian-bagian kota lah. Apa ya? Maunya cepet-cepetan gitu loh. Oh. Kayak rebutan gitu. hidupnya kayak cepet-cepetan kayak mau ini mau itu kayak langsung satset gitu lah. Iya, satset. Iya. Dan waktu di sana itu waktu di keretanya kami ada lihat kayaknya itu kayak mahasiswa sekolah, kayak siswa sekolah. Tapi sambil baca buku gitu, sambil kayak wah, kayak kami kan bawa koper nih. Iya. Terus yang anak-anak itu kayak sambil baca buku atau sambil kayak dengerin ini kan, pakai headphone kan, sambil belajar kayaknya. Dan kami itu kayak bawa koper terus kami santai banget gitu. Tapi mereka tuh kayak ini kayaknya masih ini deh, masih hamil 1 minggu gitu kan. Tapi mereka udah belajar, udah prepare jauh-jauh hari kayak gitu loh untuk UTS itu tadi. Wah, habis banget ya berarti juga. Iya, jadi kayak persaingannya ketat banget. dimanapun mereka tuh belajar gitu loh. Kalau mau apa ya, udah mendekati midterm itu tadi, tes-tes atau ujian itu pasti kayak udah kayak normal aja ngelihat orang belajar dimanapun kayak gitu. Dan di sana tuh lebih ini juga kalau udah deket-deket yang menjelang ujian tadi, itu ada kayak studi cafe. Jadi kayak Studi cafe itu cafe? untuk belajar kayak gitu. Kafe Untuk belajar, khusus Untuk belajar, iya. Jadi nggak boleh ribut. terus belajar sambil ngopi gitu atau gimana? Iya bisa sambil mesen-mesen, tapi belajar nggak boleh ribut kayak gitu loh. Gitu. Iya. Jadi budaya apa ya, ambisnya, satsetnya itu di Korea kayak kerasa Tinggi banget. banget ya. Iya, itu sih. Pantes itu sempat terkenal kan beberapa yang di film-film itu yang kayak pertarungan antar universitas itu yang sangat Iya. ketat itu ya, Kak. Iya, Berarti emang pada dasarnya mereka ambis banget itu Iya, ya, Kak? mereka ambis, iya benar. Ya sih, banyak banget ya pengalaman yang kakak punya gitu, terus bisa dibagikan ke kita. Terus ada ini nggak sih, Kak, saran buat anak-anak yang sedang berkuliah di Despar atau yang mau masuk ke Despar, karena kan notabene kakak ini tinggal nunggu wisuda aja ya? Tinggal Review tugas akhir. review tugas akhir Iya. sama wisuda. Iya, Oh iya. Itu ada nggak sih saran-saran supaya ya ini termasuk cepet loh, tiga tahun lebih beberapa bulan ya Iya. itu, untuk menyelesaikan tugas akhirnya aja itu
itu terhitung cepet banget gitu. Oke. Gimana, ada saran atau tips gitu Kak? Kalau saran mungkin lebih ke anak Despar dulu ya, yang sedang berkuliah di Despar. Usahakan kalian harus life balance antara perkuliahan dan juga pengalaman. Iya, pengalaman dalam hal baik itu yang kujelaskan, baik itu program-program internasional, organisasi, yang mana itu juga kan support skill kalian gitu loh, pengembangan diri kalian. Jadi jangan cuma kuliah aja pengen IPK tinggi, nilai yang bagus, tapi harus seimbang gitu loh, beriringan gitu teman-teman. Kalian juga belajar mencari ilmu, memang itu tujuan utama kalian untuk berkuliah. Tapi di samping itu juga harus harus balance gitu loh, untuk pengembangan diri kalian, kayak gitu sih. Untuk anak-anak Despar. Dan jangan jangan ragu, jangan takut untuk mencoba dan men-challenge diri kalian dengan program-program yang disediakan, terutama yang free, program-program yang free kan, tapi benefitnya luar biasa gitu teman-teman. Nah itu sih kalau untuk yang mau masuk Despar, mungkin jangan ragu juga untuk milih Despar sebagai jurusan yang mau kalian pilih, karena di Despar sendiri itu memang antara dosen khususnya itu sangat welcome sama mahasiswa. Terutama nggak cuma bahas tentang perkuliahan, tentang kelas, tapi juga misalnya kayak kendala, gitu ya? Kendala atau hambatan selama kuliah yang misalnya mungkin relate sama diri sendiri, itu juga bisa kita ceritakan, terutama ke wali studi nanti, begitu sih. Jadi kalau sama dosen-dosen sendiri juga sudah bondingnya tuh kuat gitu loh teman-teman, udah akrab gitu loh. Tapi tetap ada batasan-batasan tertentu ya, karena pasti. Kan dosen dan kita mahasiswa gitu, itu sih. Sudah begitu aja. Terima kasih atas sarannya, sudah mau datang, sudah mau bercerita bersama kita. Untuk teman-teman yang lainnya, anak-anak Despar jangan jadi mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura saja. Jadilah yang balance. Dan untuk yang mau masuk Despar, jangan ragu untuk mendaftar di Despar. Oke. Sekian dari kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys.